yang saat ini sudah hadir di studio PRFM, pendengar PR. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar PR saat ini sudah hadir di studio PR FM. Ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, ada Haji Dindin Syahidin SIPMSI. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang kan? Alhamdulillah. Kumaha sawalarna Pak Kadis? Alhamdulillah, saya hatur nuhun. Baik, ini hatur nuhun sudah meluangkan waktu untuk hadir nih di studio PR FM siang hari ini. Dan kita akan berbincang terkait dengan program kerja Dinas KUKM Kabupaten Bandung ya, Betul. Pak Kadis ya. Nah, ini untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini bersama dengan pendengar PR juga tentunya, bisa disampaikan nih Pak Kadis, sepanjang 2025 program apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas KUMKM Kabupaten Bandung, mangga Pak Kadis. Terima kasih Kang Radit, Pak Kadis. Kang Radit ya, beserta seluruh para pendengar PR FM. Kami telah diberi kesempatan untuk menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan program di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung adalah salah satu perangkat daerah yang tentu tugasnya adalah membantu Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan dan operasionalisasi yang berkaitan dengan pembinaan koperasi dan pembinaan usaha mikro atau juga sering disebut UMKM. Jadi di dua hal itu, dua hal itu ranah kebijakannya. Kemudian yang berkaitan dengan program kerja, tentu kami berangkat yang pertama dari visi misi Bupati Bandung, yang dimana tentunya bagaimana menciptakan, membangun koperasi yang bisa mewujudkan sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi. Kita dari koperasi dulu. Kalau kita bicara tentang koperasi, tentu rujukannya adalah Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Bahwa tujuan koperasi itu yang pertama adalah bagaimana koperasi bisa mensejahterakan anggota, kemudian juga bagaimana koperasi bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta yang paling penting yang cukup berat adalah bagaimana koperasi ini menjadi bagian dari tatanan ekonomi nasional. Itu. Kemudian nanti pada endingnya ketika koperasi ini sudah bisa mewujudkan tujuan seperti yang diatur dalam perundang-undangan, nah tentunya nanti koperasi ini akan berperan terhadap tadi kesejahteraan masyarakat, yang dihitung nanti bagaimana kontribusi koperasi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Jadi ini tentang koperasi garis besarnya. Kemudian kalau UMKM, Kang, tentu kita juga punya dasarnya tentu adalah sama, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pijakan kita melaksanakan tugas UMKM ini harus berkontribusi juga terhadap tadi produk domestik regional bruto. Nah, oleh karena itu kita mencoba mencari masalahnya apa, masalah yang dihadapi oleh mereka, kemudian tentu memberikan treatment agar masalah-masalah itu bisa kita urai
kemudian bisa dikasih solusi. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi kepada para pelaku usaha mikro tadi untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa secara kehidupannya bisa naik taraf hidupnya, yang akhirnya tentu tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ukuran-ukuran statistiknya adalah produk domestik regional bruto tadi. Gambaran besarnya kira-kira tugas kami itu seperti itu. Baik, nah kemudian setelah melaksanakan beragam program begitu ya di sepanjang tahun 2025, baik untuk koperasi ataupun juga untuk usaha kecil menengah, apakah ada evaluasi barangkali selama menjalankan program tersebut? Apa saja yang kemudian menjadi catatan begitu Pak Kadis? Ya, tentu evaluasi ini menjadi bagian dari sebuah sistem ya yang harus dilakukan. Perencanaan, pelaksanaan, dan tentu di akhir tahun kita melakukan evaluasi. Tentu di dalamnya juga ada evaluasi dari sisi pada saat kegiatan tersebut dilakukan. Nah, kalau secara keseluruhan barangkali tadi bahwa kontribusi koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bandung ini perlu terus didorong untuk dikembangkan. Untuk koperasi saja misalnya kontribusi terhadap PDRB itu masih di bawah 1% ya. Jadi masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian juga demikian juga UMKM itu juga di bawah 13%. Nah ini bagian yang terus kita dorong melalui program dan kegiatan, dan kemudian tentu ada di program dan kegiatan tersebut di sana ada inovasi. Ada inovasi program, inovasi kegiatan yang bisa bukan hanya saja mengimplementasikan anggaran di APBD kita, tetapi juga memaksimalkan potensi eksternal ya, yang tentu bisa kita kolaborasikan untuk mendorong mengembangkan koperasi dan UMKM seperti itu. Ya, baik. Nah kemudian ini kan sudah menjelang akhir tahun lah begitu ya Pak Kadis. Apakah memang ada prioritas pekerjaan atau program yang saat ini akan dilakukan? Apa yang menjadi prioritas nih Pak Kadis? Ya, saat ini di tahun 2025 ini sebetulnya program dan kegiatan kita itu juga menyesuaikan dengan salah satu program strategis nasional, Kang. Ya, di mana Bapak Presiden Republik Indonesia tentu kita semua sudah mafhum ada 3 program strategis nasional yang berkaitan dengan MBG, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan yang sangat erat kaitannya dengan kami adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Ini memang cukup menguras energi kita ya, karena memang ada tugas berat tapi mulia insya Allah, karena memang Bapak Presiden tentu mentargetkan seluruh KDMP di Indonesia di angka 80 ribuan KDMP itu bisa berfungsi, beroperasi untuk menjadi bagian katalisator dalam rangka mendukung berkembangnya, tumbuhnya perekonomian di Indonesia yang dimulai dari desa. Nanti akan kita gambarkan prosesnya seperti apa, mungkin berkembang di diskusi ini. Ya, baik. Ya, ini menarik karena memang tentu satu dari 3 tadi ya program strategis itu adalah tentang Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini yang nanti di bagian yang kedua ya Pak Kadis kita akan lebih dalam untuk membahasnya. Pendengar PR, bagian yang pertama bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Pak Dindin Syahidin di studio PR FM. Tadi kita sudah menyimak beberapa hal, dan lebih mendalam nanti kita akan berbincang tentang program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana implementasinya khususnya di Kabupaten Bandung dan beberapa informasi lainnya.
tentunya kami akan hadirkan di bagian yang kedua. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi, silakan sampaikan interaksi Anda melalui WhatsApp di 081 881 1075. Kemudian untuk kabar-kabar lainnya tetap bisa Anda sampaikan melalui telepon di 022 422 1075 dan juga akun X-nya PRFM @PRFMnews. Tetap bersama kami pendengar PR, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. 7.5 PRFM News Channel. Pagi-pagi udah kelihatan sibuk aja nih, Ce. Lagi ngapain sih? Pagi, Cerina. Ini biasalah tiap pagi saya teh milah sampah di rumah. Milah sampah? Gak ribet gitu, Ce? Ya enggak tuh, memilah. PR, terima kasih Anda masih bersama kami di PRFM. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita dalam talk show Kabupaten Bandung Bedas bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Ada Haji Dindin Syahidin SIPMSI di studio PRFM terkait dengan program kerja Dinas KUKM Kabupaten Bandung. Nah, Pak Kadis, Siap. salah satu dari program strategis nasional yang berhubungan langsung dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung adalah Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Nah, ini tentu kita juga ingin mendengar ini di Kabupaten Bandung khususnya bagaimana implementasi dari program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih ini. Mangga, silakan. Ya, terima kasih Kang. Jadi sebagaimana kita maklumi semua, tadi yang saya sampaikan salah satu program dari Bapak Presiden adalah yang berkaitan dengan
Koperasi Desa Merah Putih. Dasar hukumnya adalah Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Inpres ini lahir kira-kira terbit kira-kira bulan Mei ya. Dan di bulan itu juga tentu kita diberi target oleh Kementerian Koperasi selama 1 bulan itu segera melakukan langkah-langkah untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui musyawarah desa khusus atau musdesus di setiap desa dan kelurahan. Alhamdulillah itu sudah tercapai, dan di bulan Juni seluruh KDMP di Kabupaten Bandung sejumlah 270 KDMP dan 10 KKMP atau Persik Kelurahan Merah Putih itu sudah berbadan hukum ya. Dan ini badan hukumnya melalui akta notaris yang pembiayaannya alhamdulillah Pak Bupati merespon Inpres ini dengan segera. Seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penerbitan akta badan hukum ini disiapkan melalui APBD di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Nah, selanjutnya di bulan Juli ada launching yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, di mana dua koperasi KDMP di kita itu menjadi bagian yang ikut di launching, yaitu KDMP Cileunyi Wetan dan KDMP Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot. Ini adalah koperasi yang di mock up, dipersiapkan untuk di launching. Nah, pada perkembangannya sampai saat ini alhamdulillah Kang, dengan berbagai kebijakan Pak Bupati ya, jadi sampai per hari ini 95% KDMP KKMP di Kabupaten Bandung itu sudah beroperasional, gitu ya, sudah beroperasional. Jadi kalau kita lihat Inpres nomor 9 ini mengamanahkan bahwa KDMP KKMP itu bisa mempunyai usaha 7 gerai ya. Ya, salah satunya adalah gerai kantor koperasi. Jadi dari 280 ini 265 atau 95% per hari ini itu minimal mereka sudah punya gerai koperasi, gerai kantor, gerai kantor koperasi. Kantornya ada yang memanfaatkan fasilitas desa disediakan oleh kepala desanya, disiapkan. Ada juga yang mengontrak dan ada juga yang memanfaatkan fasilitas dari perkebunan di beberapa daerah tertentu. Tapi secara prinsip ketika mereka sudah memulai aktivitas usaha minimal punya 1 gerai, Inpres ini menyebutkan bahwa KDMP tersebut sudah beroperasi. Itu di Kabupaten Bandung. Kemudian selanjutnya Kang, ini ada beberapa kebijakan lokal yang diprakarsai oleh Pak Bupati untuk mendukung operasionalisasi KDMP ini. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan pembiayaan akta badan hukum, kemudian juga kami sudah mengadakan rekrutmen pendamping sejak 3 bulan yang lalu. Karena ini menjadi keluhan dari KDMP dan KKMP ya, karena mereka itu adalah koperasi yang baru, tentu perlu ada pendampingan. Kita sudah merekrut 31 pendamping yang sumber penganggarannya tentu dari APBD. Kemudian juga kami baru saja melakukan roadshow Bupati ke setiap kecamatan untuk melakukan evaluasi, mendengar apa yang dikeluhkan oleh KDMP, para kepala desa dan stakeholder yang lain yang berkaitan dengan KDKMP ini. Nah, alhamdulillah
semua kecamatan sudah didatangi oleh Pak Bupati bersama-sama dengan kami dengan tim. Kemudian di sana belanja masalah lah kira-kira begitu ya. Apa keluhan mereka, bagaimana solusi yang bisa dihadirkan oleh pemerintah daerah untuk operasionalisasi KDMP ini. Nah, yang terakhir bagian untuk mendukung dukungan lokal ini, kebijakan Pak Bupati ini yang saya tidak tahu di daerah lain sudah ada atau belum. Jadi Pak Bupati di tahun 2026 insya Allah sudah menyiapkan penyertaan modal untuk KDMP atau KKMP sebesar 10 miliar untuk 100 KDMP. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan pihak eksternal tentu untuk menentukan KDMP, KKMP mana yang layak mendapatkan itu. Banyak Kang sebetulnya perkembangan yang bisa kita gali sama-sama dari KDMP ini. Salah satunya begini, di hasil roadshow kita kemarin itu ternyata banyak potensi masyarakat setempat yang dimaksimalkan dengan keberadaan KDMP gitu ya. Misalnya beberapa KDMP selain tadi punya gerai-gerai yang 7 itu dari kantor, gerai sembako, gerai obat, klinik desa, gerai simpan pinjam dan pergudangan, itu juga bisa mengakomodir gerai yang berkaitan dengan memanfaatkan potensi lokal ya. Nah, misalnya di beberapa KDMP di Pangalengan dan di Ranca Bali atau Ciwidey itu ada KDMP yang mengelola potensi usaha di desa. Ya, itu kalau saya tidak salah itu di desa Patengan itu. Dia membuat jalur pendakian dikelola oleh KDMP. Kemudian juga ada memanfaatkan potensi sampah ya. Jadi sampah selama ini jadi dianggap masalah gitu ya. Tapi juga KDMP bisa ikut menyelesaikannya menjadi potensi yang selain menyelesaikan permasalahan sampah ini juga memberikan kontribusi untuk modal KDMP. Ini di beberapa KDMP ada dan potensi-potensi lainnya. Jadi kami optimis memang ke depan ini akan lebih banyak inovasi yang dilakukan oleh KDMP. Nah, saya ingin menyampaikan Kang, jadi KDMP ini dibentuk tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi juga untuk mensupport kebijakan presiden yang lain yang berkaitan dengan MBG, makan bergizi gratis. Oleh karena itu diharapkan nanti KDMP ini mensupport kebutuhan produk di SPPG atau dapur MBG. Jadi di setiap desa itu ada SPPG. Di Kabupaten Bandung itu potensi dapur MBG itu ada di 361 Kang. Yang saat ini sudah ada sekitar 150-an. Nah, yang mensupport kebutuhan barang di SPPG ini berdasarkan Infres adalah KDMP atau KKMP. Alhamdulillah sudah ada 12 koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih yang memang umurnya baru seumur jagung, ini baru 3 bulan, tapi mereka sudah bisa mensupport kebutuhan SPPG. Padahal artinya mereka berangkat semua sama kan, tapi karena punya inisiatif dari pengurus, tentu juga ada kerjasama dengan stakeholder termasuk kepala desa, jadi punya inovasi-inovasi. Alhamdulillah sudah ada 12. Dan yang saya juga cukup bangga ini kemarin kami melaksanakan kegiatan pelatihan. Ada 2 KDMP yang insya Allah sedang mengusulkan untuk
untuk juga mengelola dapur SPPG, bukan hanya bukan hanya mensupport, support. bukan Oke. hanya mensupport, tapi dia juga sedang merintis untuk membangun SPPG sendiri. Nah, Oke. nah, kenapa ini keberadaan KDMP ini menjadi bagian dari SPPG ini? Tentu tadi tujuan Bapak Presiden adalah bagaimana ekonomi di desa itu digerakkan oleh koperasi desa, Betul. koperasi kelurahan. Iya, iya. Karena apa? Ada potensi ekonomi di sana, Kang, ya, yang sangat besar. Jadi kalau kita buka bedah lebih lanjut, barangkali itu ada angka tidak kurang dari 5 triliun di Kabupaten Bandung dari kegiatan SPPG ini, di mana KDMP itu menjadi bagian untuk yang mensupport barang, sehingga nanti putaran uang itu terjadi di desa. Gitu. Iya, Dan iya. ini sekarang sudah mulai dari tadi yang 12 itu. KDMP mendapatkan barang dari masyarakat setempat, memanfaatkan sektor pertanian misalnya, peternakan masuk ke KDMP, oleh KDMP dijual ke SPPG yang ada di desa tersebut, sehingga kemudian SPPG tersebut tentu sasarannya adalah anak sekolah yang menjadi bagian dari warga desa tersebut. Ya, Jadi betul, kita bisa betul. bayangkan putaran uang yang terjadi di desa, yang ini tentu akan menjadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Ini yang tergambar yang bisa kami sampaikan sementara yang berkaitan dengan perkembangan KDMP di Kabupaten Bandung. Oke, kalau menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis begitu ya, rasanya semua komponen yang ada di desa itu menjadi tergerakkan dari sisi ekonomi dengan adanya Betul. program ini ya. Betul. Itu artinya juga antusiasme masyarakat juga tinggi ya Pak Kadis ya. Seperti apa gambarannya? Ya, dari laporan yang per desa pada saat roadshow itu, ya tentu beragam ya. Tentu beragam, tetapi secara mayoritas masyarakat menyambut baik kehadiran KDMP. Pertama, itu tentu indikatornya terlihat dari banyaknya anggota masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi, oke. menjadi anggota Iya, KDMP atau KKMP. Nah, rata-rata sekarang itu kalau dirata-ratakan itu ada yang 300 orang gitu ya satu KDMP, malah ada yang sudah mencapai 800 gitu. Tapi ada juga yang masih di bawah 100, ada juga. Ada juga yang beberapa yang tadi belum beroperasional itu di angka 15% itu calon anggotanya masih terbatas di perangkat desa gitu ya. Oke. Perangkat desa, anggota BPD, kemudian para ketua RT, para ibu-ibu PKK mungkin masih terbatas di situ. Masih di ring satunya masih desa di ring lah. satunya desa lah. Nah, Iya, yang iya. lain tuh sudah menyebar, Meluas begitu ya. sudah meluas keterlibatan masyarakat. Kemudian yang kedua indikatornya tentu dari beberapa KDMP yang tadi salah satunya punya inovasi dan sudah berkontribusi untuk dapur SPPG, ada bagian masyarakat lain, ya, misalnya petani dan peternak kan, karena produknya dibeli oleh KDMP, tentu dia juga semakin semangat. Semangat. Nah, ya. kemudian juga ada pasar, ada market baru nih bagi para UKM Iya, setempat iya, kan gitu betul, ya. betul. Yang selama ini mungkin Bingung pemasaran ya, Pak Kadis pemasaran ya. menjadi salah satu permasalahan. betul. Ini pasarnya dekat kok gitu Iya. ya. Nah, ini sekali lagi menjadi salah satu kenapa KDMP ini hadir untuk support ini, supaya tadi uang itu berputarnya di desa gitu, Ya, dimulai dari betul. desa. Ya. Sehingga- Jadi semua bisa, masyarakat semaksimal mungkin bisa terimplikasi atau terdampak Ya, dari ya, keberadaan KDMP ini. Gambarannya mungkin seperti Oke. itu, Kang. Ya. Baik, Pak Kadis, kita akan kembali jeda sebelum Siap. nanti kita lanjutkan kebersamaan kita di bagian yang ketiga. Kang Mamat Solihin, saya sapa dulu ya. Nanti pertanyaannya saya akan bacakan di bagian yang ketiga, dan juga Anda pendengar PR yang mungkin punya pertanyaan juga nih untuk Pak Kadis ya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung. Ada Pak Dindin Syahidin di studio PR FM. Mangga silakan sampaikan melalui WhatsApp
di 081 881 1075. Kami segera kembali untuk Anda sesaat lagi. PR FM You Channel. Kita lanjutkan perbincangan kita dalam talk show Kabupaten Bandung Bedas, masih bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Ada Pak Dindin Syahidin di studio PR FM. Nah, ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Salah satu yang akan dibahas adalah tentang dana bergulir tanpa bunga dan jaminan. Ini dari Pak Bupati. Tapi sepertinya ini ada pertanyaan juga nih. Tadi yang sudah saya sampaikan dari Kang Mamat Solihin, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Izin bertanya, saya selaku bagian dari masyarakat Kabupaten Bandung ingin bertanya ini bagaimana caranya untuk peminjaman modal usaha di Koperasi Merah Putih Indonesia. Apakah bisa lewat pendaftaran online, apakah atau harus offline begitu ya. Semoga Koperasi Merah Putih bisa membantu secara wujudnya seperti apa. Mangga Pak Kadis, silakan. Kang Asep ya. Kang Mamat Kang Solihin. Mamat Solihin. Ya. Kang Asep.
Atur nuhun Kang Mamat merespon. Pada prinsipnya tadi saya sampaikan Kang, salah satu kegiatan usaha di KDMP itu ada namanya gerai simpan pinjam. Ya, artinya memungkinkan KDMP melakukan simpan pinjam. Namun yang perlu kami sampaikan sampai saat ini dari tadi 265 KDMP yang sudah operasional itu yang fokus ke gerai simpan pinjam itu baru 15. Oh, Nah, jadi tidak semua jadi operasi. belum semua. Belum semua, Kenapa? Alasannya tentu karena modalnya ya iya, belum iya. siap. Yang berkaitan dengan modal akses modal ke bank himbara juga sampai saat ini belum ada KDMP yang bisa mengakses dan lain sebagainya. Karena juga tentu fokus KDMP itu sebetulnya di sektorial yang tadi iya. membeli produk, menjual Potensi produk, desa mengolah gitu potensi ya. desa. Diharapkan itu fokusnya di situ. Oke. Kalaupun ada simpan pinjam itu diperbolehkan. Tapi memang dari hasil kemarin kita melakukan roadshow itu kebanyakan menyampaikan, Pak, saya tidak mau simpan pinjam dulu. Kenapa? Karena juga khawatir ya modal mereka belum kuat, Macet ya gitu kemudian ya. macet. Kemudian kan opsi simpan pinjam itu banyak opsinya sebetulnya. Oh, Termasuk iya. tadi yang Akang sudah memulai ada salah satu program yang dikelola unggulan program prioritas Bupati Prioritas. Bandung yang berkaitan dengan pinjaman modal bergulir tanpa bunga, tanpa jaminan, tapi tidak tanpa angsuran. Kata mah di Arab-Arab bisa. Angsuran mah susahnya senamut atunya. Atau mah plose ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Ya. Kadis terkait dengan mungkin ini bisa jadi opsi ya untuk Kang Mamat. Betul, gitu ya. bisa jadi opsi. Jadi ini adalah sebetulnya program yang sudah berlangsung selama 3 tahun nih di jabatan masa jabatan beliau yang pertama itu di tahun 2021 ya. Jadi ini berangkat dari janji beliau untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat itu satu. Kemudian yang kedua tujuannya untuk juga mengeliminir ketergantungan masyarakat kepada pihak yang meminjamkan uang itu. Kalau di kabupaten banyak yang menyebutnya di lembur itu Bank Emok, Kang. Iya. Jadi Bank Emok itu mungkin karena biasanya nasabahnya ibu-ibu. Betul. Ngariung beri emok gitu ya. Sumpingnya itu jam 8, jam 10. Ini banyak masyarakat yang sangat tergantung kepada pemberi fasilitas kredit yang ya ini ya sebetulnya mungkin rentenir kan karena menerapkan bunga yang sangat tinggi. Memang mudah dalam mengaksesnya sangat mudah. Cekap bari emok ngakeun KTP ditagih aya nu harian, aya nu mingguan kan kira-kira gitu. Nah, ini lahir itu juga kebijakan beliau lahir dari itu tadi untuk ya supaya masyarakat ada memotong ketergantungannya. Jadi kelebihan dan kelemahan Bank Emok kita ya pelajari. Jadi kita ambil yang kelebihannya apa? Kelebihan mereka itu mudah. Ya. Nah, oleh karena itu kredit ini juga sangat mudah diakses. Betul. Siapapun bisa, terutama untuk mereka yang akan memulai usaha dan tambahan modal untuk mereka yang sudah melakukan usaha. Tentu ini adalah mereka yang membutuhkan sifat kreditnya adalah produktif, bukan konsumtif. Sanes meser mobil gitunya. Sanes kamu meser pulsa. Karena yang disasar adalah para pelaku usaha mikro lah. Jadi di tahun 2025 kemarin itu ada 70 miliar Kang yang disiapkan, yang sudah diserap, yang sudah didistribusikan, yang sudah bergulir dari APBD sumbernya 70 miliar dan kalau dijumlahkan itu sekarangnya sudah
jumlahnya itu sudah 105 miliar, Kang. Dari 70 itu kan Iya, muter lagi, berputar muter terus lagi, ya. kira-kira Oke. seperti itu. Diserap oleh 46.994 nasabah, gitu ya. Jadi sudah sangat dikenal lah, gitu lah. Sudah sangat familiar sama banyak masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, dan Pak Bupati meneruskan kebijakannya, insya Allah mulai tahun depan. Kontrak BPR ini sudah habis tahun ini, Kang. Jadi insya Allah oke. Desember ini mereka akan menyelesaikan kontrak dengan kita. Uangnya akan dikembalikan kepada pemerintah daerah yang 70 miliar itu. Iya, iya. Nah, dan Pak Bupati berkomitmen di tahun 2026 untuk melanjutkan. Kita sudah membahasnya dengan DPRD, perdanya tinggal disahkan. Insya Allah nominalnya malah bertambah akan 100 miliar secara Oke. bertahap nanti. Iya, iya, iya. Jadi syaratnya itu sangat mudah sebetulnya. Tanpa bunga, Tanpa bunga. jaminan. Nah, sebetulnya juga bunganya itu ada, tapi kita siapkan. Jadi kalau dengan banknya itu sebetulnya bayar bunga kan, kita minjam, tapi oke. bunganya dibayar oleh pemerintah daerah. Iya, iya, Oleh- iya. oleh- Jadi oleh- tidak dibebankan Tidak ke dibebankan kepada masyarakat. peminjam, ya. Misalnya mereka kan ini mulainya di angka 2 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan Iya, insya Allah iya. ke depan akan bisa 10 juta. Nah, 2 juta misalnya 1 tahun atau 10 bulan, mereka cukup bayar pokoknya saja 200.000. Oke, Karena iya, iya. bunganya dibayar oleh Pemka. Pak Bupati Oke. melalui APBD yang dititipkan di Dinas Koperasi dan UKM. Oke. Jadi bank penyalur ini BPR Kertaraharja nanti mengklaim ke kita menagih. Oh, Nih bulan iya, ini iya, ada iya. yang merealisasikan 100 orang, misalnya kita bayar bunganya dengan hitung-hitungan yang sudah disampaikan. Kira-kira seperti Baik. itu. Dan tadi Pak Kadis sampaikan ini akan dipertahankan, artinya Akan dilanjutkan di dilanjutkan. 2026, bahkan nominalnya Nominalnya meningkat. akan ditingkatkan. Itu artinya lancar, Pak Kadis. Nah, kalau lancar, Kang, ada apa? Ada apa setiap kredit itu saya kira bank tidak pernah mendaftarkan lancar 100%, Ya, kan gitu ya. betul. Pasti ada kendala. Betul. Nah, tapi sampai saat terakhir kita melakukan sebelum program ini untuk sementara dihentikan karena untuk keberlanjutan di tahun 2026 ini itu NPL-nya masih di bawah 5%. Jadi kita menetapkan aturan ketika Oke. kemacetan itu sudah menyentuh garis 5%, itu kita bank menghentikan dulu sementara sambil kita melakukan evaluasi. Gitu. Kira-kira seperti Oke. itu. Ya. Baik. Kemudian, nah ini ya mudah-mudahan Kang Mamat Solihin ya, Ya. petani kopi dari Kabupaten Bandung, biasanya memperkenalkannya begitu Kang Mamat ini ya. Oh, Biasanya mendengarkan PRFM itu sambil ngurus tatanen. oh. Tidak. Kalau kayaknya kalau level petani kopi nih udah enggak masuk lagi menjadi sasaran pinjaman modal bergulir ini. Oh, karena Karena- memang ada SKB ya, syarat ketentuan Bukan. berlaku atau gimana? Pak Bukan. Kadis? Kebutuhan mereka pasti Tinggi. sangat tinggi. Oh, Kalau ini kan menyentuh. Maksimal berapa Pak? Kalau ini sementara kita hanya di 10 juta maksimal. Oh, kan 10 gitu juta. ya. Oke. Berarti kalau Kang Mamat masih butuhnya di bawah Di itu bawah mah itu, masih bisa. Ya ini mah untuk mereka yang memulai usaha tadi, Iya, Kang. iya, iya, yang oke. di sektor sangat mikro lah. Iya, Sebetulnya iya. nggak ada istilah sangat mikro karena di peraturan pemerintah itu mikro dimulai pengusaha mikro, kecil, menengah, gitu Iya, seperti itu. iya, iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Kang Mamat bisa jadi solusi lah begitu ya, alternatif. Ini ada Kang Agus Mulyana dari Oh, Ketua iya. Koperasi Merah Putih Desa Manggahang Kabupaten Bandung. Kami Koperasi Merah Putih Kelurahan Manggahang seiring dengan Perpres nomor 9 tahun 2025 kami juga melaksanakan berbagai tahapannya termasuk mengembangkan keanggotaan, bahkan kami juga bekerja sama dengan SPPG yang salah satu pembelanjaannya kita yang supply untuk pemenuhan MBK. Kami juga rajin menambah keanggotaan termasuk melalui sosialisasi di Kelurahan Manggahang. Ya. Ini ada 24 kelurahan yang sudah termasuk di aplikasi
ini ada 153, selebihnya belum melengkapi dokumen administrasi. Kami sangat mengapresiasi kepada Pak Kadis dan jajaran untuk fokus membimbing kami melalui berbagai BIMTEK. Saran saya Koperasi Merah Putih bisa mengajukan untuk menjadi pengelola SPPG sendiri agar lebih optimal. Sudah bisa ya Pak Kadis ya? Ya, di secara regulasi memungkinkan. Memungkinkan. Oke. Tinggal memenuhi syaratnya. Tinggal memenuhi syarat atau tidak. Dan ini juga Kelurahan Manggahang ini Kang menjadi salah satu dari 12 KDMP KKMP yang sudah mensupport ke SPPG. Ya. Kemudian juga mereka sudah berinisiasi tadi untuk mempunyai dapur sendiri. Lahannya bisa memanfaatkan lahan Pemda. Tanah milik pemerintah daerah karena ini kelurahan. Kemudian juga mereka sudah berdasarkan laporan yang kami terima sudah berkomunikasi dengan pihak perbankan yang akan membiayainya. Ini sudah masuk sistem, tinggal mudah-mudahan bisa kita sama-sama dorong ke Badan Gizi Nasional gitu. Ya. Baik. Kemudian dari Kang Ferry Ferdian, saya sangat bersyukur atas dukungan yang begitu besar dari pemerintah Kabupaten Bandung. Saya hanya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas support Pak Kadis kepada KDMP, termasuk untuk Paku Tandang. Paku Tandang. Saya yakin ke depan bahwa keberadaan koperasi akan menjadi bagian solusi untuk pemberdayaan masyarakat di desa dan akan terbangun ekosistem ekonomi yang baik di desa. Kami dari KDMP Paku Tandang terus berusaha menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada dan juga menjalankan impres tentang pemberdayaan koperasi. Saya hanya berharap semoga bisa sinergi dan disinergikan oleh Pemda Kabupaten kepada dapur MBG agar KDMP bisa menjadi supplier. Ini. Pada prinsipnya memang bisa begitu ya. Kemudian dari Kang Feti Dawud, saya Feti Dawud dari Kopsyah Baitur Rahim Syariah Indonesia Permata Kopo. Walaupun sudah 2 tahun yang lalu kami menjadi peserta inkubasi koperasi, alhamdulillah manfaatnya masih kami rasakan sampai saat ini. Melalui siaran ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bandung, Pak Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, beserta jajaran yang sudah menyelenggarakan si Kopi Bedas alias inkubasi koperasi berdaya saing. Semoga koperasi Kabupaten Bandung makin berdaya saing, dapat mengurangi pengangguran, membantu menekan inflasi, dan pada akhirnya bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bandung. Ditunggu program-program luar biasa di skop Kabupaten Bandung lainnya. Ini luar biasa ya, sudah sangat berdampak. Kemudian juga Kang Sony ini nampaknya sama menyampaikan apresiasi juga. Saya wargi Bandung, merasa senang Kabupaten Bandung makin maju. Wargi Kabupaten Bandung sangat cerdas melihat peluang ya. Contoh di Pengkolan kawasan industri, ini ada beberapa pedagang, semoga dikelola agar wargi tetap bisa berjualan tapi tidak mengganggu lalu lintas. Maju terus Kabupaten Bandung, saya pisan. Siap. Atur nuhun ini pendengar PR yang sudah menyampaikan apresiasi, sudah menyampaikan juga ini ya laporan dari keberadaan KDMP ini sangat berdampak tentunya ya. Terima kasih. Saya itu memang beberapa KDMP yang di antara tadi yang sudah punya inovasi Kang. Sudah inovasi. Kami sebetulnya ya dengan sumber daya yang sangat terbatas gitu ya. Untuk mendorong KDMP ini supaya beroperasi tentu juga banyak kekurangan di sana. Tapi ada beberapa yang sudah menonjol karena memang pengurus dan juga stakeholder terutama Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camatnya juga memberikan kontribusi. Nah ini juga bisa jadi bisa jadi contoh. Jadi contoh untuk yang lain, dan saya tentu mengucapkan terima kasih. Insya Allah yang lain bisa melakukan hal yang sama dengan beberapa KDMP tadi dari Paku Tandang, dari Manggahang, termasuk tadi Teh Peti juga ini sebetulnya pelaku koperasi mungkin ini pelaku koperasi yang sudah memberikan apresiasi. Terima kasih. Baik, sebelum sampai di bagian terakhir, bagian penutup tekaraosnya Pak Kadisnya sudah sampai di bagian penutup. Kita jeda dulu sekali lagi ya, pendengar PR tetap bersama kami di PR FM.
Pendengar PR, tidak terasa kita bagian terakhir ini ya di perbincangan kita dalam talk show Kabupaten Bandung Bedas bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Pak Dinin Syahidin di studio PR FM. Siap. Sebelum closing nih Pak Siap. Kadis, tadi informasinya nih ada kolaborasi nih untuk KDMP ini dengan siapa nih Pak Ya. Kadis? Mangga bisa disampaikan juga. Nanti lanjut pernyataan penutup saja. Mangga silakan. Oh ya, ini Kang ada regulasi baru nih tentang KDMP, menggambarkan betapa seriusnya Bapak Presiden untuk menjadikan KDMP ini menjadi bagian untuk mendongkrak potensi ekonomi di desa. Ada Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gudang dan gerai KDMP. Jadi di Inpres itu salah satu yang bisa kami sampaikan adalah TNI ikut terlibat, Kang. Jadi Tentara Nasional Indonesia ikut terlibat. Mereka bekerja sama dengan PT Agrinas di bawah Danantara BUMN ya. Nah, mereka akan membangun seluruh fasilitas kantor fisik ya, fasilitas gudang untuk KDMP di setiap desa. Nah, saat ini tugas kami di pemerintah daerah adalah menyiapkan lahannya, Kang. Jadi lahannya bisa memanfaatkan satu tanah carik desa gitu ya. Yang kedua tanah pemerintah daerah yang ada di wilayah desa kelurahan tersebut gitu ya. Yang kebetulan ada. Kalaupun tidak ada, Pak Bupati sudah memberikan arahan kebijakan akan dicari untuk membeli lahan. Nanti konsepnya mungkin bisa memanfaatkan dana alokasi dana perimbangan desa yang dari pemerintah kabupaten ke desa. Ini secara teknis sedang kita siapkan regulasinya, tetapi secara kebijakan Pak Bupati sudah memerintahkan kepada kami untuk menindaklanjuti Inpres ini dengan melibatkan beberapa dinas yang lain. Itu yang terkini itu. Ini harus kami sampaikan. Oleh karena saat ini kita sedang inventarisir nih bersama dengan Kodim, Koramil, Padan Ramil di setiap Koramil itu melakukan identifikasi nih, membantu kita sama-sama mana nih tanah yang sudah siap gitu. Mereka secara reguler laporan ke Mabes ke sana. Baik. Ya. Mangga sebagai penutup himbauan yang mungkin ingin disampaikan untuk pendengar PR FM, khususnya untuk warga masyarakat Kabupaten Bandung. Mangga silakan Pak Kadis. Terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang tentu menjadi bagian dari stakeholder Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Bagi Bapak Ibu yang menjadi bagian yang terutama objek dan subjek dari Dinas Koperasi UKM ini, silakan manfaatkan keberadaan program kami ya. Tadi melalui memaksimalkan potensi koperasi dan KDMP sekarang. Selain itu kan juga banyak koperasi. Kemudian juga ada program yang berkaitan dengan bagaimana memecahkan persoalan modal untuk pelaku UMKM di Kabupaten Bandung melalui salah satu program prioritas Pak Bupati, pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Mangga hubungi kami, nanti bisa kita dorong ke pihak-pihak terkait karena ini digulirkan, didistribusikan oleh Bank BPR Kerta Raharja. Begitu Kang? Ya. Baik, hatunun Pak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Pak Dinin Syahidin sudah hadir di studio PR FM siang hari ini. Banyak sekali informasi yang tentunya bisa didapatkan untuk pendengar PR FM, dan tentunya kami nantikan lagi perbincangan kita karena ternyata banyak hal yang harus dibahas secara detail ya Pak Kadis ya. Iya, mangga. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berbincang kembali. Pendengar PR, demikian akhir perbincangan dalam talk show Kabupaten Bandung Bedas bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Pak Dinin Syahidin.
Syahidin tentang program kerja Dinas KUKM Kabupaten Bandung. Dan pendengar PR, saya Raditya Purnama masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di PR FM. Setelah ini kami hadirkan dulu rangkaian informasi dari Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Bandung dalam Kilas Bandung untuk edisi hari Kamis 13 November 2025. Tetap bersama kami di PR FM.